Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik Ananda, kita sudah masuk di bab 2 koordinat kartesius. Nah, ini materi SMP Tahfiz Al-Quran Wahda Islamiyah. Nah, baik, kita masuk di 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Bisa diperhatikan di sini. Koordinat X adalah ini garis yang horizontal. Koordinat Y yang merupakan garis vertikal. Bisa diperhatikan titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Bisa diperhatikan titik A. Di sini 3 satuan dari sumbu Y. Jadi bisa dihitung. Di sini kan titik A 1, 2, 3. Otomatis 3. Bisa dilihat juga di sini. Di sini baku lurus dengan 3. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Bisa dihitung lagi dari X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Coba kita lihat lagi yang bagian B. Yang bagian B otomatis bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Otomatis dia berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X 4 juga satuan. Bisa dihitung dari 1, 2, 3, 4. Sekarang perhatikan titik C. Titik C ini berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Maksudnya ini dari sumbu Y di sini 1, 2, 3, 4. Bisa juga dilihat dari sini. 4. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dihitung lagi dari bawah mulai dari bawah. 1, 2, 3. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y. 6 satuan dari sumbu Y. Ini tetap dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Anda bisa dipahami. Kita lanjut. Posisi titik pada koordinat kartesius. Posisi titiknya. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Bisa diperhatikan di sini. Di sini setiap yang disebut pertama misalnya Q titiknya 2,3. Otomatis 2 adalah titiknya X. 3 adalah titiknya Y. Kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Maksudnya ini kuadran 1 di sini positif semua Semua yang ada di kuadran 1 itu adalah positif semua. Mulai dari X dan Y. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Perhatikan di sini kuadran 2. Koordinat X-nya negatif. Kenapa negatif? Perhatikan di sini di bawah. Karena di sini negatif, otomatis X-nya negatif. Misalnya P
titik P itu minus 2,1. Ya, X-nya minus 2, Y-nya 1. Kenapa Y-nya positif? Ya, bisa diperhatikan di sini karena ya masih bagian positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif ya. Kuadran ketiga itu, perhatikan di sini, kuadran ketiga ya. Di sini negatif semua. X dan Y ya. Di sini negatif semua. Jadi kok misalnya di sini minus 2, minus 2 ya. Jadi dari sini ya negatif semua. Kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Ya. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Ya, bisa diperhatikan di sini ini adalah kuadran 4. Ya. Jadi misalnya di sini X-nya 2. Ya, X-nya 2. Baru Y-nya minus 3. Otomatis 2, minus 3. Ya, baik Nanda, kita lanjut. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Ya, dalam kuadran, ya, di sini ada vertikal Y dan horizontal X. Ya, ya misalnya koordinat titik A ya, 2,6. Ya, 2,6. Keterangannya, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya, 2 satuan dari sumbu Y. 1, 2 ya. Atau 1, 2 sama. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X ya. Bisa dihitung. Bisa kita dari sini ke X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa ya langsung dilihat dari sini saja. Lebih cepat. Oh, 6. Titik A berada di kuadran pertama. Ya, karena tadi di sini kuadran pertama ya. Ya, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ya, baik Nanda, silahkan lanjutkan sendiri. Titik B, C, D, E, F, G. Ya, titik B berapa misalnya di sini? Kita lihat di situ keterangannya titik B, baru berikan keterangan ya. Ya baik,